Keluar. Berhenti mengikutiku. Dia tidak benar-benar menemukan kita kan? Masih belum mau keluar. Aku tidak menyangka. Wanita kecil ini begitu waspada. Kau mengikutiku sampai ke sini. Ada masalah apa? Pernahkah kau mendengar tentang kakak Xie? Tuan Muda Xiao Shizi. Kau bijaksana. Terakhir kali kakak Xie kami, saat makan di restoran, tertarik padamu. Jadi dia meminta kami para saudara untuk membawamu kembali melayaninya. Melayani? Siapakah Xiao Shize ini? Apakah dia pantas merencanakan sesuatu melawanku? Bahkan jika kakaknya Xiao Zuki datang, dia tetap harus menunjukkan rasa hormat padaku. Kau berani memanggil tuan tua dengan nama lengkapnya. Kurasa kau ingin mati. Gadis kecil ini menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Ci Elfu, haruskah kita pergi membantu? Urus dia untukku. Pergi. Kamu lakukan ini. Kamu akan menangani 2 orang di belakang. Saya akan menangani 2 orang di depan. Ci Elfu, wanita yang begitu galak, apakah Anda benar-benar akan membentuk aliansi pernikahan dengannya? Ini cukup menarik. Bukan. Sekelompok orang tak berguna. Tapi yang memakai setelan jas itu, dia terlihat cukup bagus. Saya hanya tidak tahu latar belakangnya. Qinglong dari Mage, pengawal Jiangyan. Salam Master Pavilion. Salam Master Pavilion. Mengapa kalian semua datang? Master Pavilion, pembukaan segel Anda sudah dekat. Kami datang secara khusus untuk menjaga Anda. Masih ada waktu tersisa. Baru-baru ini di pavilion tidak terjadi apa-apa kan? Reputasi Master Pavilion mendahuluinya. Siapa yang berani memprovokasi Anda? Namun ada banyak orang yang ingin mengunjungi Anda. Ada seseorang bernama Xiao Zuki. Demi bertemu dengan Anda. Ia telah berkunjung berulang kali dengan sejumlah besar uang. Dalam 3 hari terakhir, ia telah berlutut tepat di pintu masuk Mage. Xiao Zuki. Dia menyinggung Anda. Anggap saja dia beruntung. Saya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Jika dia ingin bertemu, mari kita tentukan waktu. Ngomong-ngomong, masalah yang saya minta Anda selidiki. Saya sudah menyelidikinya dengan tuntas. Plat nomor sedan hitam itu milik keluarga Fu di Jingqiang. Keluarga Fu di Jingqiang? Bukankah itu keluarga mantan tunanganku? Saya mengerti. Selain itu, besok adalah hari saya dan Lin Han merayakan ulang tahun pernikahan pertama kami. Pergi ke Hotel Jinrui dan pesan jamuan makan malam. Master Pavilion berencana besok malam mengungkapkan kepada Tuan Muda Lin identitasnya yang sebenarnya. Benar. Itu bagus. Bagaimanapun keluarga Lin akan segera dapat naik menjadi keluarga terkemuka di Yunchen. Tuan Muda Lin juga seketika menjadi direktur baru yang bernilai ratusan juta. Mulai sekarang, Anda tidak perlu khawatir tentang harga diri Tuan Muda Lin dan menyembunyikan dukungan rahasia Anda untuknya lagi. Sepanjang tahun ini, sulit bagi Master Pavilion. Lin Han menyelamatkan hidup saya. Membalas budi adalah hal yang benar. Master Pavilion, ini adalah kartu hitam tertinggi. Mohon diterima. Ada 1 triliun di dalam kartu. Jika Anda memiliki kebutuhan tak terduga. Ia wanting Ibu Lin Han. Ibu, kamu masih berani kembali. Setiap hari kau hanya tahu berkeliaran di luar, mempermalukan keluarga Lin kita. Aku tanya padamu, apakah kau pergi memungut sampah lagi? Ibu, saya tidak punya pilihan. Kau menyuruhku memasak, namun kau tidak memberiku uang untuk belanjaan. Jika saya tidak pergi memungut sampah, keluarga kita akan makan apa? Pelacur. Kau sudah berani melawan sekarang. Apa yang kau lihat? Kau tidak terima aku memukulmu ya? Aku tidak. Kalau begitu tanda tangani saja surat cerai ini. Dan inyah dari keluarga Lin kami. Perjanjian cerai. Benar Shen Li. Kau juga harus tahu bahwa keluarga Lin kita akan segera menjadi keluarga terkemuka di Yuncheng. Bagaimana mungkin orang rendahan sepertimu, orang yang tidak pantas tampil di depan umum, pantas menjadi istri dari Lin Han kami? Kau hanya akan menjadi beban baginya. Orang kelas rendah. Beban? Jika bukan karena saya, apakah kau pikir keluarga Lin bisa dalam setahun dipromosikan menjadi keluarga terkemuka di Yuncheng? Kau ini makhluk macam apa?
Fakta bahwa keluarga Lin kami berada di posisi sekarang sepenuhnya karena kemampuan Lin Han kami. Usir Shen Li dan semua sampah miliknya. Keluar. Kau pelacur. Beraninya kau memukulku. Saya menghormati Anda karena Anda adalah ibu mertua saya. Dan saya tidak akan berdebat dengan Anda. Tapi mengenai perceraian ini, Anda tidak memenuhi syarat untuk memutuskan bagi Lin Han. Aku tidak memenuhi syarat. Kalau begitu katakan padaku siapa yang memenuhi syarat. Ran, kita akan menonton film malam ini. Lin Han, tuan muda keluarga Lin. Kenapa kamu masih di sini? Siapa dia? Lurah mana muda keluarga Lu? Putri tertua dari keluarga Lu. Cinta sejatiku. Kalian berdua sudah lama bersama. Lin Han. Di matamu, apa artinya hubungan kita selama 1 tahun? Sebenarnya, Itu tidak berarti apa-apa. Shen Li, biar ku beritahu. Alasan aku menikahimu saat itu hanya untuk memastikan keluarga Lin melanjutkan garis keturunannya. Tapi lihat dirimu. Kamu tidak akan membiarkanku menyentuhmu. Tidak akan membiarkanku merasakanmu. Kamu seperti orang mati setiap hari. Aku sudah ingin menceraikanmu sejak lama. Tidak seperti Ran kami. Seorang wanita muda yang terdidik dengan baik, lembut dan berbudi luhur. Setelah keluarga Lin dipromosikan menjadi keluarga terkemuka, aku akan menikahi Ran. Lin Han. Apakah kau tahu bagaimana peluang keluarga Lin menjadi elit di Yangcheng didapatkan? Itu adalah saya yang memberikannya padamu. Shen Li, jika kamu punya masalah mental, pergi temui dokter di rumah sakit. Promosi keluarga Lin menjadi keluarga terkemuka didasarkan pada fakta bahwa Ran adalah putri dari keluarga terkemuka utama Yunchen dan memiliki koneksi mendalam dengan eksekutif Huarui. Itu didasarkan pada kemampuan luar biasa Lin Han dan beruntung diakui oleh eksekutif Huarui yang menegosiasikan pesanan 100 miliar denganku. Apa hubungannya denganmu? Jalan ini, koneksi apa yang ada? Tidak ada koneksi. Lin Han, apakah kau percaya bahwa saat ini hanya dengan 1 panggilan telepon dariku, pesanan 10 miliar keluarga Lin akan dibatalkan? Shen Li, kemampuanmu tidak hebat. Tapi bualanmu lumayan. Jika kamu punya nyali, suruh Tuan Kiao membawa perjanjian pesanan. Dan katakan padaku secara langsung. Baiklah. Saya akan memintanya memberitahumu secara langsung. Kiao Cheng, bawa perjanjian pesanan 10 miliar itu sekarang. Dan datang ke kediaman Lin segera. Masih berakting. Aku benar-benar tidak tahu berapa nilai dirimu yang sebenarnya. Manajer Kiao yang kamu hubungi itu, berapa lama lagi dia akan tiba? Dalam 10 menit. 10 menit. Shen Li, apakah kamu mengarang cerita? Seharusnya ada batasnya. Apakah kamu tahu? Manajer Kiao sangat sibuk. Bahkan ketua Yunchen perlu membuat janji terlebih dahulu untuk menemuinya. Apalagi kamu, pemulung sampah yang bau, berani memanggil General Manager Kiao. Ini benar-benar lelukan besar. Kakak Lin Han, dia bilang 10 menit kan? Mari kita beri dia 10 menit saja. Kami ingin melihat trik macam apa yang bisa dia lakukan dalam 10 menit ini. Yao Cheng CL Huarui. Ada apa di depan? Kemacetan yang begitu parah. 15 menit sudah berlalu. C.E. Shen, saat ini saya terjebak macet. Saya mungkin akan tiba sedikit terlambat. Halo, C.E. Shen. Dia terjebak macet. Dia akan terlambat. Terlambat. Shen Li, apakah kamu masih hidup dalam fantasimu? Orang yang kamu hubungi tidak mungkin seorang tunawisma yang memungut sampah bersamamu kan? Kakak Lin Han, berhentilah membuang kata-kata untuknya. Saya mulai kesal. Baiklah. Kalau begitu mari kita berhenti bicara omong kosong padanya.
Berhentilah meronta-ronta sia-sia. Cepat tanda tangani. Setelah menandatangani, bersujudlah kepada kami 3 kali dengan keras. Mungkin, jika suasana hatiku sedang baik, aku bahkan mungkin memberimu hadiah beberapa ribu. Xiangtian bawahan Kiao Che. Xiangtian, saya perlu meminjam mobil Anda. Kendarai mobil saya kembali. Manajer Kiao, apakah Anda baik-baik saja? Perut saya sakit. Kalau begitu biar aku ke kediaman Lin dulu dan menjelaskan situasinya kepada Nona Shenli. Baiklah, itu bagus. Lebih cepat lebih baik. Oke, jaga dokumen-dokumen itu dengan aman. Tidak masalah. Ci Elfu, Nona Shen telah ditemukan. Dia ada di kediaman Lin. Mari kita pergi ke kediaman Lin. Lin Han, apakah kau benar-benar ingin menceraikanku? Tidakkah kau tahu bahwa saya sebenarnya? Aku tidak peduli kamu ini apa. Shenli, kamu hanyalah pemulung sampah yang bau. Aku merasa mual hanya melihatmu. Jika kamu tidak menandatangani sekarang, apakah kamu yakin aku akan membuatnya? Kamu bahkan tidak akan punya sisa air untuk dipungut. Lihat dia bertele-tele. Bandel seperti plester yang tak mau meneken. Kalian pegang dia dan paksa dia tanda tangan. Segera usir dia keluar. Berhenti. Beraninya kau. Beraninya Anda bersikap kasar kepada Nona Shen. Mohon maaf Nona Shen. Manajer Kiao karena alasan kesehatan meminta saya untuk datang lebih dulu dan melihat-lihat semua yang terjadi di sini. Manajer Kiao bisa dengar. Dia akan segera tiba. Saya adalah bawahan manajer Kiao. Xiangtian. Ini adalah milik Mitra Huarui. Perjanjian investasi. Tanpa Nona Shen, keluarga Lin Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat. Laporan penilaian kemampuan. Shenli, aktor yang kamu sewa ini cukup profesional. Jika aku tidak tahu kedudukanmu, aku hampir akan mempercayainya. Wajahmu berpura-pura kuat padahal tidak punya kemampuan. Benar-benar membuatku jijik. Lin Han, jaga sikapmu. Mengapa kamu begitu melindunginya? Mungkinkah ketika dia memungut sisaan, kamu adalah simpanan yang dia temui? Lin Han, hari ini saya benar-benar telah melihat warna aslimu. Saya setuju untuk bercerai. Kembalikan tanda pernikahan itu padaku. Apakah kamu berbicara tentang cincin rusak ini? Jika kamu tidak terus-menerus memberitahuku untuk menyimpannya bersamaku, aku tidak akan peduli sama sekali. Kamu bahkan mengatakan bahwa pada saat kritis itu bisa menyelamatkan hidupku. Menurut pendapatku, itu hanyalah sampah. Saya tidak sengaja menginjaknya. Kau berani memukulku kau? Shenli, kamu. Apa yang kamu lakukan? Ibu Xianli. Xiaoli, ibu tidak punya banyak untuk diberikan padamu. Cincin ini, simpanlah baik-baik. Pada saat kritis, itu bisa menyelamatkan hidupmu. Ibu jangan pergi. Jangan tinggalkan Xiaoli. Lin Han, mulai sekarang, apapun tentangku kini tak lagi berkaitan denganmu. Mulai hari ini kita berdua memutuskan semua ikatan. Shenli, kembalikan semuanya padamu. Apa yang kamu miliki hanya sampah. Kalian semua mencari mati. Apakah kalian tahu siapa Nona Shen? Dia. Tidak perlu banyak bicara. Mereka akan menyesali ini nanti.
Saat ini aku menyesal membuang kata-kata padamu. Kalian berdua, cepat usir kedua pemungut sampah ini. Keluar untukku. Aku tak ada hubungannya lagi denganmu. Berhenti kalian semua. Manajer Kiao. Kiao. Manajer Kiao. Ocean mohon maafkan saya. Saya datang terlambat. Ocean. Ini adalah pesanan 10 miliar. Lin Han, bukankah kau tidak percaya bahwa aku bisa memanggil Kiao Cheng? Bukankah kau tidak percaya bahwa akulah yang memberimu pesanan 10 miliar ini? Nah sekarang, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas untukku. Ini, apa ini? Shenli, apa sebenarnya identitasmu? Kakak Lin Han, jangan biarkan dia menipumu. Pesanan 10 miliar ini, pesanan ini, dikirimkan oleh manajer Kiao. Mungkin manajer Kiao membuat kesalahan. Ya, manajer Kiao. Wanita ini adalah wanita yang ditinggalkan dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin kami. Jangan salah mengira dia sebagai orang yang tepat. Pesanan 10 miliar ini milik Lin Han kami. Apakah Anda pikir saya akan seperti kalian beberapa idiot ini dan tidak punya otak? Tuan saya hanya satu orang, yaitu Ocean. Mengenai Lin Han, dia itu siapa? Kamu. Saya mendengar setiap kata yang baru saja kalian semua katakan. Saya sekarang memerintahkan kalian untuk segera meminta maaf kepada Ocean. Jika tidak, kontrak 10 miliar ini segera dibatalkan. Manajer Kiao, kau sudah keterlaluan. Meskipun kau memiliki status dan jabatan, keluarga lu kami adalah yang sesungguhnya. Keluarga bangsawan nomor 1 di Yuncheng. Kau ingin aku meminta maaf kepada seorang pemulung? Di mana letak martabat keluarga luku? Lalu bagaimana nasib keluarga lu Anda? Saya lihat Anda benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Orang ini tidak perlu bicara lagi. Kerjasama dibatalkan. Manajer Kiao, mari kita bicarakan ini. Tanya. Wanita ini Shenli. Bagaimana dia mengenal manajer Kiao? Nah, kita tidak. Benar-benar menyinggung tokoh besar kan? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Keluarga lu kami telah berdiri di Yuncheng selama bertahun-tahun. Kami belum pernah mendengar tentang seseorang bernama Shenli. Benar, jika kau bertanya padaku, dia hanya menggunakan tubuhnya untuk naik pangkat. Dia memiliki hubungan yang tidak pantas dengan Kiao Cheng ini. Pasti itu. Pantas saja kita menikah selama setahun. Dan dia tak membiarkanku menyentuhnya. Ternyata dia punya pria liar di luar. Kakak Lin Han, jangan khawatir. Kiao Cheng ini hanyalah seorang eksekutif tingkat tinggi di Huarui. Orang yang sebenarnya berkuasa di Huarui. Masih keluarga bangsawan di Jincheng. Nona Shen itu, ku dengar nona muda ini akan menghadiri gala Huarui 3 hari dari sekarang. Ketika saatnya tiba, aku akan kembali dan meminta kakek untuk undangan lain. Kita akan pergi bersama untuk bertemu. Ini undangannya. Jian ya. Baiklah, kau bisa pergi dan sibuk sekarang. Aku akan memberitahumu lagi jika ada sesuatu yang muncul. Ya, Ada apa? Master Pavilion bawahan Anda telah mendengar bahwa di Yuncheng dalam beberapa hari, lelang yang diadakan tampaknya memiliki sepotong token Mystic Mage. Apa? Token Mystic Mage milik Master Pavilion sebelumnya telah lama menghilang bersama utusan Suanwu sebelumnya. Kemunculannya yang tiba-tiba sekarang. Apakah ini kebetulan atau konspirasi yang disengaja? Aku mengerti. Aku akan pergi sendiri ke pelelangan. Kalau begitu, apakah bawahan Anda perlu pergi ke rumah lelang untuk membuat pengaturan? Jangan membuat keributan. Aku akan pergi sendirian. Ci Elfu, karena Nona Shen sudah bercerai. Lalu mengapa Anda baru saja menyebutkan aliansi pernikahan dengannya? Mengenai pihak Jincheng, Baru-baru ini arus bawah telah bergejolak di Jingchen. Dia belum cocok untuk berpartisipasi. Awasi pergerakan Nona Shen dengan ketat. Pastikan sama sekali tidak ada yang salah. Ayah, begitulah masalahnya. Lu Xiongtian, kepala keluarga lu. Ayah harus menegakkan keadilan untukku. Tuan tua, Nona muda adalah milik keluarga kami. Harta yang berharga. Shenli ini menggertak Nona muda
Bukankah itu sama saja dengan menampar wajah Anda? Sampang. Ini salahku karena tidak berguna. Ayah aku membuatmu khawatir. Jangan khawatir, Ayal. Selama keluarga Lin dipromosikan menjadi keluarga bangsawan, setelah aku memiliki kemampuan, aku pasti akan melindungi Ranran sepenuhnya. Saya akan mencari cara untuk menangani masalah ini. Siapa itu? Wang Hao, cucu dari pihak ibu, keluarga Xiao. Dasar bodoh buta. Beraninya kau menabrakku. Kau menabrakku. Beraninya kau membantah. Mengapa aku merasa kau agak familiar? Bukankah kau yang berada di pintu masuk restoran Pinrui yang memungut sampah? Itu benar. Seorang pemungut sampah. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke tempat seperti ini? Diam semuanya. Silakan segera duduk di tempat Anda. Lelang akan segera dimulai. Item pertama yang dilelang adalah solusi gunung awan. Ini dapat memperbaiki semua artefak Jiok. Solusi gunung awan. Itu bisa memperbaiki retakan pada cincin ibu. Harga awal adalah 5 juta. Kenapa? Kau juga menginginkannya. Aku pikir kau terlihat cukup bagus. Tunggu sampai aku tuan muda ini mengamankan solusi gunung awan. Kau layani aku tuan muda ini selama beberapa malam. Setelah aku tuan muda ini senang, aku akan menghadiahkannya padamu. Hadiahi aku. Apakah kau bahkan pantas? Dasar wanita jahat. Kau menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Apa kau tahu siapa aku? Siapa kau? Aku dari keluarga Xiao, keluarga terkemuka di Yunchen. Cucu dari Xiao Zuki. Seseorang sepertimu. Untuk disukai olehku. Itu adalah keberuntunganmu? Keluarga Xiao? Dengan keributan yang kau sebabkan. Shiozuki. Semua hal baik yang dia katakan beberapa hari yang lalu, dan sujud yang dia lakukan, semuanya sia-sia. 5 juta. 6 juta. 20 juta. Kau, Tuan Mudawan, jangan repot-repot berdebat dengan wanita ini untuk saat ini. Shenmu, asisten Wang Hao. Mengamankan barang penutup, token Mystic Mage, adalah tujuan sebenarnya dari acara ini. 20 juta panggilan ketiga. Selamat Nona Shen atas keberhasilan menawar solusi gunung awan. Item lelang kelima. Kaligrafi dan lukisan dari dinasti Ming. 100.000. 1 juta. 1,2 juta. 2 juta panggilan pertama. Selamat atas tawaran Anda yang berhasil. Item lelang ketujuh. Jimat naga. 800.000. 3 juta. 8 juta. 23 juta panggilan pertama. Kilin bintang kembar. 100 juta panggilan ketiga. 300 juta panggilan pertama. Berikutnya yang akan ditampilkan adalah item penutup. Dari lelang ini, token Mystic Mage. Token Mystic Mage. Apakah itu yang kupikirkan? Mage yang terkenal itu. Tepat sekali. Aku dengar token Mystic Mage adalah token dari Mage. Memegang token Mystic memungkinkan Master Pavilion Mage untuk membantu melakukan satu hal. Aku tidak salah dengarkan. Untuk meminta Master Pavilion Mage membantu melakukan satu hal. Harta karun seperti ini, di mana lagi bisa ditemukan? Saya yakin semua orang tahu apa itu token Mystic Mage. Saya tidak akan membuang kata-kata lagi. Token Mystic Mage, harga awal adalah 1 miliar. Setiap tawaran berikutnya tidak boleh kurang dari 100 juta. 1 miliar, 1,5 miliar, 2 miliar, semuanya. Token Mystic Mage ini. Aku bertekad untuk memilikinya. Jadi berhentilah bersaing untuk mendapatkannya. Itu Tuan Mudawan. Dengan Tuan Mudawang berpartisipasi. Siapa yang berani bersaing? Di belakang Tuan Mudawan, tidak hanya ada keluarga Wang yang sangat kaya, tetapi juga keluarga Shiro yang sangat kuat. Benar sekali. Sepertinya kali ini token Mystic Mage bukan ditujukan untuk kita. Sepertinya token Mystic Mage ini milik eksklusif Tuan Mudawang. 2,1 miliar. Apel, seseorang benar-benar berani bersaing dengan Tuan Mudawang. Apa latar belakang wanita ini? Sepertinya seseorang akan menderita hari ini. Kau lagi, kau jalan. Beraninya kau bersaing denganku. 2,5 miliar. 2,6 miliar. Apa kau mencari mati? 3 miliar. Ayo sama itu. 3,1 miliar. Tuan Mudawang, kita tidak punya uang tersisa di kartu kita. Apa uangnya tidak cukup? Jika kau tidak punya, maka aku yang akan menawar. Kau seharusnya menyerah saja dengan patuh. Sial. Dasar wanita jahat. Kau pemulung. Mungkinkah kau punya uang sebanyak itu? Pembawa acara saya menuntut verifikasi dana. Tuan Mudawang,
Karena kita bisa berada di sini. Kita pasti sudah memverifikasi dana kita. Aku tidak percaya. Suruh dia memverifikasi dananya untukku. Kau bilang verifikasi, dan kami harus verifikasi. Verifikasi dana. Apakah kau yakin bisa menghadapi kemarahanku? Murka, berani berbicara kepadaku seperti ini di Yunchan. Kau adalah yang pertama. Kau pemulung. Bisakah kau benar-benar menunjukkan uang sebanyak itu? Jika kau bisa menunjukkan uang sebanyak ini, aku Wang Hao akan berlutut hari ini dan memanggilmu kakek. Kelas apa kau ini? Beraninya kau bersaing denganku. Karena kau ingin berlutut, maka aku akan memuaskanmu. Apel, mungkinkah ini kartu hitam tertinggi yang legendaris? Bukankah kartu hitam tertinggi dibatasi secara global? Hanya dimiliki oleh Master Pavilion Mage. Mungkinkah dia? Barang itu milikku sekarang. Bodoh. Tunggu sebentar. Sepupu, bukankah itu hanya kartu rusak? Xiao Jingji, tuan muda keluarga Xiao. Kau benar-benar menganggapnya sebagai kartu hitam tertinggi. Kalian sekelompok orang-orang yang tidak berpengalaman. Bukankah ini hanya salah satu dari barang palsu beberapa yuan yang dijual di warung pinggir jalan? Aku bertanya-tanya siapa orangnya berani merebut sesuatu dari saudaraku. Ternyata itu Kai Shenli. Hutang yang terakhir kali. Aku belum menyelesaikannya denganmu, sepupu. Kau kenal Jalang ini? Jalang ini adalah istri yang dicampakkan dari keluarga Lin. Dia pernah menyinggungku sebelumnya. Setelah aku mengetahui identitasnya, demi menghormati Tuan Muda Lin, aku tidak mempermasalahkannya dengannya. Sekarang Tuan Muda Lin sudah pergi. Mari kita lihat bagaimana dia masih bisa bersikap begitu sombong. Jadi begitu. Aku benar-benar tertipu oleh kartu miliknya itu. Istri yang dicampakkan dari keluarga Lin. Semua yang dimiliki keluarga Lin diberikan olehku. Yang dicampakkan adalah dia Lin Han. Semua yang dimiliki keluarga Liu diberikan olehmu. Kau pasti sudah benar-benar gila bukan? Entah dia gila atau tidak, hari ini dia harus patuh melayaniku. Aku memberitahumu. Orang-orang di sini, semuanya adalah ahli top Yunchan. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, kau akan ikut denganku sekarang. Layani aku dengan patuh. Kalau tidak, Bagaimana? sepupu, wanita seperti ini hanya mencari masalah. Kau harus menghadapinya. Baru dia akan menyerah. Serang. Xiao Zuki, kepala keluarga Xiao. Tuan Muda Jian. Sedikit tanda penghargaan. Kapan pertemuan dengan Master Pavilion dapat diatur? Baiklah. Aku mengerti. Keluarga Xiao kalian sungguh berani. Tuan Muda Jian, apa yang terjadi? Identitas Master Pavilion tidak boleh terbongkar. Tapi keluarga Xiao harus dihukum. Master Pavilion kami memiliki tamu terhormat yang saat ini menghadiri pelelangan. Cucumu menyinggung tamu terhormat itu. Master Pavilion sangat marah. Mulai sekarang, tidak akan lagi bekerja sama dengan keluarga Xiao. Cucu saya. Kakek aku berada di pelelangan dan bertemu dengan seorang wanita gila yang melukai banyak bawahanku. Cepat datang ke sini untuk mendukungku. Kau wanita gila. Aku sudah memberitahu kakekku. Dia akan segera tiba di sini. Wanita keji itu pasti mati. Tidak, kau pasti mati. Xiao Zuki akan segera tiba di sini dan meminta maaf padaku. Jika kau tidak ingin diusir dari keluarga Xiao, sekarang berlututlah untukku. Bersujud akui kesalahanmu dan minta maaf. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kakek aku yang memanggilmu ke sini. Tepat sekali, sepupu. Menurut pendapatku, wanita menjijikan ini menjadi gila setelah Tuan Muda Lian mencampakkannya. Dia benar-benar berpikir kakak akan memihaknya. Sungguh konyol. Ketika kakakku tiba, kau pasti akan mati. Kalau begitu mari kita tunggu Xiao Zuki tiba. Dan lihat bagaimana kalian semua mati. Wanita ini benar-benar berani. Sepertinya dia pasti akan mati hari ini. Itu belum tentu benar. Wanita ini cantik dan mahir bertarung.
Mungkin dia memiliki latar belakang yang kuat. Latar belakang kuat apanya? Dia hanyalah istri yang dicampakkan dari keluarga Lin. Dia menyinggung kekuatan terkuat kedua Yuncheng keluarga Xiao. Dia pasti akan mati hari ini. Kau dengar itu? Menyinggung keluarga Xiaoku hari ini. Kau bahkan tidak boleh bermimpi keluar hidup-hidup. Hanya berdasarkan pernyataanmu itu, keluarga Chaumu akan dihancurkan lebih dulu. Kau, Berhenti. Mohon belas kasihan, jangan menyerang. Bajingan. kakak, kenapa kakak memukulku? Kakak seharusnya memukulnya. Tepat sekali. Kenapa kakak datang sendirian? Di mana orang-orang yang kakak bawa? Kalian berdua bajingan. Apakah kalian tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seorang pemulung? Benar kakak. Apakah kakak mulai pikun? Bagaimana saya bisa membesarkan kalian berdua? Kakak, Nona Xian, saya gagal mendisiplinkan anak saya dengan benar. Mohon maafkan saya. kakak, apakah kakak gila? Kenapa kakak meminta maaf padanya? Karena aku bisa memutuskan hidup dan mati keluarga Xiao. Berani sekali hanya berdasarkan dirimu. Kamu ini siapa sebenarnya? Kakak. Saham keluarga kita. Terjun bebas. Kakak. 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 Apa yang terjadi? Kaulah Lin Han. Bukankah ini semua karena mantan istrimu itu? Aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan modal. Pertama dia bersaing dengan kakakku untuk merebut barang lelang yang diperebutkan. Sekarang dia ingin memutus rantai pendanaan keluarga Xiao. Dan sekarang dia telah membuat kakakku marah besar seperti ini. Si Jalang itu lagi, dia benar-benar cukup berani. Apa mantan istri atau bukan? Pesanan 10 miliar saya dihancurkan olehnya. Lalu mengapa kamu tidak memberinya pelajaran? Aku juga ingin memberinya pelajaran. Jadi besok kita berencana untuk menghadiri perjamuan suksesi CEO baru Huarui dan memberitahu CEO baru tentang masalah ini agar CEO baru bisa menghukumnya. Kalau begitu kamu harus mengajakku. Tuan Muda Fu datang sendiri mengunjungi Meichi. Apakah ada hal penting? Memang ada sesuatu yang penting. Jingxing tidak stabil baru-baru ini. Jika Master Pavilion maju secara pribadi, itu seharusnya bisa meredam kekacauan ini. Saya akan menyampaikan masalah ini kepada Master Pavilion. Kalau begitu saya tak akan merepotkan Tuan Jian. Alasan saya datang secara pribadi hari ini. Saya hanya ingin bertemu langsung dengan Master Pavilion. Bagaimana saya bisa menolak ini? Master Pavilion sebelumnya menginstruksikan bahwa dia telah berbuat salah pada tunangan ini. Oleh karena itu, jika dia memiliki permintaan, cobalah untuk memenuhinya sebisa mungkin. Tapi, Bagaimana saya bisa? Pemilik pavilion tidak ada di sini. benar, Master Pavilion kami sedang sibuk akhir-akhir ini. Tidak ada di tempat. Namun, Anda bisa pergi ke acara CEO baru Huarui. Perjamuan suksesi. Mungkin, Anda kebetulan bertemu Master Pavilion kami. Perjamuan suksesi CEO baru Huarui. Bukankah itu perjamuan Shenlei? Mungkinkah Shenlei berhubungan dengan Master Pavilion Mage? Aku tidak menyangka Lin Han datang juga untuk menghadiri perjamuan. Jika aku hari ini mengungkap identitas asliku, apa reaksinya? Sungguh sesuatu yang patut dinantikan. Shen, silakan lanjutkan. Aku tidak menyangka kamu Jalang ini ternyata berhasil menyelinap masuk. Shen Li, sepertinya manajer Kiao benar-benar menyukaimu. Perjamuan sekaliber ini, dia bahkan membawamu masuk. Kurang ajar. Beraninya kamu berbicara kepada Shen kami seperti itu. Masih memanggilnya Yu Shin, seseorang yang tidak tahu. Akan mengira dia adalah CEO baru Huarui. Mungkinkah bahwa aku adalah CEO baru Huarui? Kau adalah CEO baru Huarui. Kau pasti sedang bermimpi.
Kau CEO baru. Kalau begitu, Huarui pasti akan bangkrut dalam semalam. Shenli, kamu benar-benar tidak punya harapan. Seorang pemungut sampah yang kotor. Berani menyamar sebagai CEO baru. Untungnya kita bercerai. Lin Han, kau akan tahu hari ini bahwa menceraikanku adalah keputusan paling salah yang pernah kau buat dalam hidupmu. Kakak Lin Han, mengapa membuang-buang napas untuknya? Panggil saja keamanan dan usir mereka. Kamu benar. Keamanan. Cepat usir jalang ini. Keluar untukku. Siapa yang berani? Orang ini adalah CEO baru Huarui, CEO Shen. Apakah kalian semua ingin kehilangan pekerjaan? Manajer kiau kami. Saya rasa, kamulah yang ingin kehilangan pekerjaan. Tuan Tualu, apakah Anda juga akan menentang CEO Shen kami? Kiao Cheng, apakah kamu sudah dibutakan oleh wanita ini? CEO baru akan menjabat hari ini. Jika dia tahu tentang tindakanmu, saya khawatir kamu akan masuk daftar hitam di industri ini selamanya. Manajer Kiao, sangat setia. Apa alasanku memasukkannya ke daftar hitam? Yang seharusnya aku masukkan ke daftar hitam adalah anggota keluarga Lumu. Jalang ini benar-benar tidak takut mati. Karena memang begitu. Tinggalkan nyawamu di sini hari ini. Mengapa kalian berdiri di sana terpana? Serang. Lucuti pakaian jalang ini. Dan lemparkan dia keluar. Lalu pukul dia sampai mati dengan tongkat. Hentikan. Apakah kalian semua gila? Beraninya kalian menyentuh CEO Shen. Bagus Kiao Chang. Kau hanyalah seorang manajer kecil. Beraninya kau melindungi si jalang ini. Apakah kalian semua tidak berguna? Nyah, Hubungan antara kalian berdua benar-benar luar biasa. Lin Han Luran. Sepertinya insiden terakhir kali belum membuat kalian menyadari situasinya. Situasinya, beraninya kamu menyebut merayu Kiao Cheng dan merusak pesanan 10 miliar saya. Kiao Cheng dan aku tidak pernah memiliki hubungan yang tidak pantas. Keluarga Lin mencapai titik ini sepenuhnya adalah kesalahanmu sendiri. Di siang bolong, kalian berdua saling tarik-menarik di sini. Jangan bilang kamu tidak terlibat. Siapa yang akan percaya itu? Hal seperti itu terjadi. Pantas saja wanita ini bisa menyelinap ke perjamuan keluarga elit kami. Saya mengerti sekarang mengapa pesanan 10 miliar keluarga Lin dibatalkan oleh Huarui. Jadi itu yang terjadi. Kiao Cheng, seleramu juga tidak terlalu bagus. Sampai menyukai orang seperti dia. Pesanan 10 miliar itu, kamu harus mengembalikannya kepadaku cepat atau lambat. Setelah aku bertemu CEO baru, aku akan memberitahunya tentang urusan kotor kalian untuk membuatmu dan Kiao Cheng benar-benar hancur. Kau tidak perlu menunggu. Aku sudah memberitahumu. Aku adalah CEO baru Huarui. Orang yang reputasinya akan hancur hari ini. Bukanlah manajer Kiao. Melainkan kau. Dan seluruh keluarga lu. Shenli, ada batasnya seberapa banyak kamu bisa menyombongkan diri. Jangan kira aku tidak bisa melihat rencana kecilmu. Kamu hanya takut bahwa CEO baru akan mengetahuinya tentang bisnis kotor kamu dengan Kiao Cheng. Itulah mengapa kamu putus asa, mencoba meniru orang lain. Apakah kau mulai panik sekarang? Terlambat. Shenli ini terlalu berani. Tepat sekali. Ini adalah penghinaan besar terhadap CEO baru. Jangan terlalu sembarangan. Bagaimana jika tidak ada kata bagaimana jika CEO baru adalah nona muda itu dari Jingcheng dan dia sangat misterius. Meskipun belum ada yang melihatnya. Jelas bukan kamu, si cantik yang mencapai puncak dengan cara tidur ini. Tepat sekali. Wanita ini sudah menikah dengan Lin Han kita selama setahun dan bahkan tidak bisa menetaskan telur. Yang dia lakukan setiap hari hanyalah memulung. Jika dia adalah CEO yang baru, aku akan berlutut dan bersujud padanya. Shenli, penampilanmu ini berjuang mati-matian. Benar-benar membuatku jijik.
Berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Karena tidak ada dari kalian yang percaya padaku, maka saya akan mengundang Ketua Chen untuk memverifikasi identitas Nona Shen. Namun jika saya melakukan ini, kehancuran kalian tidak akan jauh. Manajer Kiao, bagimu untuk mengatakan ini sekarang. Mungkin sedikit mengintimidasi bukan? Manajer Kiao, saya rasa kamu benar-benar sudah terlalu lama bersama wanita gila ini. Terlalu lama. Bahkan ucapanmu telah menjadi tidak menentu. Ketua Chen memiliki pertemuan transnasional sementara hari ini. Jadi dia tidak bisa datang. Semua orang tahu bahwa Pertemuan transnasional Ketua Chen disetujui olehku. Sekarang hanya dengan satu kata dariku. Ketua Chen bisa segera bergegas datang. Shenli, kamu punya keberanian seperti itu. Kamu pikir kamu ini siapa? Ketua Chen sangat sibuk. Bisakah dia datang begitu saja kapanpun kamu suruh? Shenli, jika Ketua Chen datang ke sini karenamu, aku akan berlutut padamu hari ini. Jika Ketua Chen tidak bisa datang tahun ini, maka kamu harus menjilat sepatuku di depan umum. Berdasarkan dirimu, apakah kau bahkan pantas bernegosiasi denganku? Jika kamu tidak berani, katakan saja kamu tidak berani. Ada apa dengan semua basa-basi ini? Benar wanita ini hanya membual. Nona Lu, jangan repot-repot bersaing dengan orang seperti ini. Hati-hati jangan sampai merendahkan statusmu. Manajer Kiao, jangan hanya fokus pada menyombongkan diri. Jika kamu punya kemampuan telepon Lang, jika kamu berhasil menghubungi dan membawa Ketua Chen ke sini di hadapanku, baru aku akan menghormatimu. Baiklah, melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Ketua Chen, ada sesuatu yang muncul di perjamuan. Xiao Shan membutuhkan Anda untuk datang. Sejauh yang aku tahu, Ketua Chen telah membiarkan ponselnya dalam mode pesawat selama rapat. Kalian berdua berakting. Setidaknya harus membuatnya terlihat meyakinkan. Shenli, jika kamu tahu yang terbaik untukmu, pergilah sekarang. Agar kamu tidak perlu menjilat sepatu Nona Lu nanti. Jangan khawatir. Sebelum upacara suksesi saya, Ketua Chen pasti akan tiba. Shenli, perjamuan suksesi. Hanya tersisa 5 menit. Apakah kamu masih bermimpi di siang bolong? Apa yang kamu lakukan? Apakah saya sedang bermimpi kosong atau tidak? Akan jelas dalam 5 menit. Dia benar-benar mencari mati. Beraninya dia duduk di kursi CEO baru. Sepertinya, kamu tidak perlu menunggu CEO baru tiba. Sekarang, pukul jalang ini sampai mati untukku. Kia Chen, jika kamu berani melindunginya, aku juga akan memukulmu. Tunggu. Aku pikir itu Ketua Chen. Jeti itu Tuan Muda Zhao. Nah, lihat dirimu, Shenli. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin orang bau yang memungut sisa-sisa mungkin memiliki kemampuan untuk memutus rantai modal keluarga Xiaoku. Jadi, kamu menjalin hubungan dengan manajer Kiao. Memutus rantai modal keluarga Xiao. Gosip apa ini? Wanita ini bersaing denganku untuk barang lelang. Dan ketika dia tidak bisa menang, dia mencoba memutus rantai modal keluarga ZHU-ku. Dia bahkan membuat kakekku marah sampai muntah darat. Ini sudah keterlaluan. Shiozuki, apakah yang dikatakan cucumu itu benar? Atau, apakah kamu mengatakan, kamu pikir keluarga ini belum mati sepenuhnya? Aku. Kakak, kenapa kau takut padanya? Ketika CEO baru tiba nanti, kita suruh saja dia dibunuh. Dan manajer Kiao, bagaimanapun juga, keluarga Xiaoku juga memiliki cukup banyak kerjasama denganmu. Hanya demi wanita seperti ini, kau membalas dendam pada keluarga Xiaoku seperti ini. Kalian semua benar-benar konyol. Kalian memilih percaya bahwa aku mampu
untuk menghancurkan keluarga Xiao kalian. Daripada percaya bahwa CEO Shen adalah CEO baru Huarui. Dia, CEO baru Huarui. Jika dia adalah CEO baru, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. CEO Shen, saya sudah tiba. Saya tidak terlambat kan? 3 menit tidak terlambat. Chen, Ketua Chen. Apa yang baru saja kamu panggil wanita ini, Ketua Chen? Jangan bilang wanita yang kau bicarakan itu adalah yang baru. Kau bajingan. Bodoh ini. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Ini adalah grup Huarui, CEO yang baru diangkat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin wanita ini menjadi CEO baru? Tidak mungkin. Jadi, apakah kamu percaya sekarang? Apa yang terjadi di sini? Apakah saat aku pergi tadi, ada orang bodoh buta menyinggung CEO Shen? Bajingan sudah aku bilang, jangan datang ke sini. Presiden saya buta tadi. Tolong jangan marah. Saya akan bersujud padamu. CEO Shen, kami gagal menyadari betapa pentingnya Anda. Mohon maafkan kami. Memaafkanmu. Saya tidak semurah hati itu. Tidak perlu memohon lebih jauh. Saya tidak ingin mendengar kata-kata yang sama diulang. Pengawal seret mereka keluar. Mulai hari ini, tidak ada lagi keluarga Xiao di Yongcheng. CEO Shen mohon, redakan amarah Anda. CEO Shen, Anda adalah orang yang sangat murah hati. Mohon ampuni kami kali ini saja. CEO Shen, saya berbicara sembarangan tadi. Saya sendiri akan menampar diri saya sendiri untuk meminta maaf padamu. Bawa mereka pergi. Sekarang kamu percaya. Shenli, kamu punya kemampuan hebat. Sepertinya seseorang benar-benar tepat sasaran. Lihatlah topi hijau di kepalaku. Sekarang ada lebih dari 1. Bahkan Ketua Chen disuap dan memihakmu. Kau bajingan. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas surat pengangkatan grup Huarui. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Lu Songtian. Bukankah kamu bilang, kamu akan memukulku sampai mati di depan umum? CEO Shen, saya sudah tua dan bingung. Saya berbicara omong kosong. Itu. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Benar sekali. Mulai hari ini, keluarga Lu dan Lin Han ini sama sekali tidak memiliki hubungan lagi. Sekarang, kamu terburu-buru memutuskan hubungan dengan Lin Han. Saya sudah katakan, yang akan hancur hari ini adalah seluruh keluarga Lumu. CEO Shen, tidak. Saya salah. Saya buta dan bodoh. Tolong berbelas kasih dan ampuni keluarga Lu kami. Keluarga Lumu. Putrimu. Tampaknya belum yakin. Ayah aku. Ayah, lepaskan aku Shenli. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. CEO Shen, jika Anda tidak puas, saya akan menyuruhnya untuk terus bersujud. CEO Shen, atau mungkin tuntutan lain apa yang Anda miliki. Silakan sampaikan kepada keluarga Lu kami. Katakan saja. Apakah kamu yakin syaratnya adalah hak saya untuk menentukan? 80% rantai pasokan keluarga Lu mengalir masuk dari Huarui. Begitu Huarui memutusnya, keluarga Lu akan bangkrut. Saya sama sekali tidak boleh menyinggung Shenli. Ya. Tolong katakan saja apapun yang Anda inginkan.
Tuntutan saya tidak tinggi. Saya hanya menginginkan grup lo, 90% saham, dan 90% aset keluarga lu. CEO lu, apakah menurutmu syarat ini dapat diterima? Kau menyebut ini tidak meminta banyak. Keluarga lu pasti sudah hancur total sekarang. Jangan bicara omong kosong. Hati-hati jangan sampai menyinggung Che Shen. Shenli, jangan terlalu serakah. Ini sudah keterlaluan. Che Shen, Anda harus menunjukkan belas kasihan bila memungkinkan. Bagaimana kalau begini? Bisakah Anda menyisakan sedikit saja untuk kami? Karena keluarga lu kurang tulus. Kalau begitu lupakan saja. Ambil orang-orang bodoh buta ini dan seret mereka keluar. Lepaskan. Shenli, keluarga lu kami bagaimanapun juga adalah keluarga bangsawan terkemuka di Yuncheng. Dan tamu tetap kamar dagang. Bahkan jika kamu adalah semacam CEO baru Huarui, kamu tidak punya hak untuk mengusir kami dari olah perjamuan. Saya khawatir Anda belum menyadari situasinya. Hari ini grup Huarui mengadakan acara. Dan acara utamanya adalah upacara suksesi Che Shen. Dengarkan baik-baik. Apapun yang Che Shen tidak suka lihat, harus segera ingat. Keluarga lu masih tergolong keluarga bangsawan lama. Bagi Che Shen untuk melakukan ini, bukankah ini sedikit berlebihan? Tepat sekali, tepat sekali. Shenli, aku benar-benar menolak untuk menerima ini. Karena keadaan sudah sampai seperti ini. Di depan kalian semua. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Shenli, aku sudah menikahimu selama 1 tahun. Setelah kita menikah, aku mencurahkan isi hatiku padamu. Tapi lihatlah dirimu. Setahun menikah kau tak mengizinkanku menyentuhmu. Atau membiarkanku merasakanmu. Kamu juga sering larut malam, keluar di belakangku untuk menelepon. Kamu bilang kamu tidak berselingkuh. Apakah kamu sendiri percaya? Sekarang, aku hanya ingin menceraikanmu. Namun kamu ingin memutus jalanku ke depan. Dan menargetkan Ran-Ran di mana-mana. Semoga kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Benar sekali. Shenli ini melecehkan dan menindasku di rumah setiap hari. Dia punya kesempatan untuk menjadi nyonya muda yang pantas, tetapi dia tidak mengambilnya. Malah kabur untuk memulung sampah. Saat aku mengkritiknya, dia akan memukul dan menendangku. Aku tak pernah menyangka Xi Shen seperti ini. Ini, Tuan Muda Liz mengalami masa sulit. Lin Han, saya tidak membiarkanmu menyentuh saya, karena kekuatan spiritual saya disegel selama setahun. Kita tidak bisa berbagi kamar. Mengenai saya keluar untuk menelpon, itu karena saya memperhatikan harga diri menyedihkanmu. Saya tidak ingin kamu tahu bahwa saya diam-diam membantumu. Sedangkan kamu berbicara omong kosong. Saya meremehkan untuk berdebat denganmu. Kami tidak akan membahas masalah pribadi Xi Shen. Namun Xi Shen baru saja menyalahgunakan wewenangnya. Di bawah pengawasan semua orang, menyeret Alder Zhao keluar. Kita semua menyaksikannya dengan jelas. Ketika Tuan Muda Xiao pergi, dahinya bahkan tergores terbuka. Semuanya. Dia sebelumnya memutus rantai modal keluarga Xiao. Kali ini, dia kembali meminta harga yang selangit. Menuntut 90% aset keluarga lu. Niatnya, aku tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, bukan? Semua orang seharusnya bisa melihatnya sekarang. Benar. Jika kita tidak membela Tuan Muda Li hari ini, yang berikutnya asetnya ditelan. Mungkin adalah kita. Shenli, kau hanyalah seorang gadis belia. Mencoba melawanku. Kau jauh dari kata mampu. Karena hal-hal sudah sampai pada titik ini. Kami dengan suara bulat percaya bahwa, Shenli, kau tidak populer. Anda harus mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan CEO Huarui. Dan tinggalkan Yuncheng. Benar sekali. Akuisisi Huarui oleh grup Shen. Semua prosedur wajar dan sah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam masalah ini. Huarui mencakup 80% bisnis Yuncheng.
mengizinkan CEO baru yang tidak dihormati siapapun untuk menjabat hanya akan menghancurkan masa depan Huarui. Ketua Chen, mengizinkan orang seperti ini untuk bergabung dengan kamar dagang dan memegang posisi penting. Apakah menurutmu itu pantas? Ketua Chen, mungkin suatu hari dia bahkan akan menelan posisi Anda sebagai ketua. Shenli, keluar dari Yuncheng. Keluar dari Yuncheng. Keluar dari Yuncheng. Keluar dari Yuncheng. Sekelompok semut. Apakah kamu pantas berteriak padaku? Shenli, jangan terlalu sombong. Benar Shenli. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah putri tertua dari keluarga bangsawan Jingcheng, kamu bisa berkuasa atas orang lain di Yuncheng. Aku memberitahumu, jika keluarga bangsawan Yuncheng kami bersatu, kami masih bisa membuatmu membayar. Shenli, ini semua adalah ahli papan atas dari keluarga Lu. Jika kamu tidak menundukkan kepala hari ini, jangan berpikir untuk pergi dari olah perjamuan ini hidup-hidup. Terlalu menilai tinggi diri sendiri. Kalian semua. Siapa lagi yang menentang saya? Shenli, jangan berpuas diri. Yuncheng kita masih memiliki dewa pelindung bernama Alderken. Alderken ini adalah kepala pedang Gunung Wa yang terhebat kedua di dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali Master Pavilion Mage. Jika dia bertindak, nyawamu akan melayang. Yang terbaik kedua di dunia. Lalu, apakah kamu tahu siapa saya? Shenli, kamu tidak mungkin mencoba mempertahankan posisimu dengan menyombongkan diri bahwa kamu adalah yang terbaik di dunia. Master Pavilion Mage bukan. Meskipun kami belum bertemu Master Pavilion Mage, kami tahu bahwa orang ini pernah merintis jalan peda dan menyatukan 8 penjuru. Bagaimana mungkin dia seorang wanita? Membual. Lin Han, kapan kamu pernah mempertanyakan saya? Tanpa terbukti salah. Saya memberitahumu. Saya adalah ini. Dia punya identitas lain. Tunanganku. Apakah identitas ini dapat diterima? Dan kamu ini siapa? Budak cinta Shenli. Ini adalah pewaris keluarga Fu di Jingcheng. Jika dia memutuskan untuk bertindak, seluruh Yuncheng adalah miliknya. Shenli jalang itu baru saja menceraikanku dan segera menempel pada Ciu Fu dahan tinggi ini. Ciu Fu. Aku paling mengenal wanita ini. Aku menghabiskan 1 tahun bersamanya. Dia adalah seorang perencana licik. Anda sama sekali tidak boleh tertipu olehnya. Tertipu. Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Shen. Dan juga tunanganku. Alasan apa yang dia miliki untuk menipuku? Namun kaulah yang secara terbuka memfitnah tunanganku. Wang Yu. Cabut kualifikasi grup Lin untuk dipromosikan menjadi keluarga aristokrat. Putuskan grup Lin semua proyek transaksi. Mulai hari ini, semua orang dilarang melakukan kerja sama apapun dengan keluarga Lin. Ciu Fu. Adapun keluarga Lu, Ciu Lu, apakah saham itu akan Anda serahkan sendiri dan hak properti kepadanya? Atau haruskah saya membantu Anda melakukannya? Aku tidak peduli apakah kamu Ciu Xian atau Ciu Fu. Ayah kami tidak akan memberinya sepeser pun. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Ambil tindakan. Halo, Tuan. Semua pesanan keluarga kami baru-baru ini tiba-tiba disingkat. Kami kehilangan semua aset kami. Fondasi yang telah dibangun selama 1 abad telah hancur total. Apa? Ayah. Ayah. Jangan menakutiku. Semuanya sudah diselesaikan. Sudah waktunya kita membicarakan urusan kita. Tunanganku. Shenli dasar jalang. Semoga kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan melepaskanmu. Ciu Fu datang khusus untuk mencari saya. Untuk membawa saya kembali. Untuk memenuhi kontrak pernikahan.
Saya tidak akan memaksakan masalah kontrak pernikahan. Saya datang kali ini karena sesuatu terjadi di Jincheng. Sesuatu terjadi. Apa yang mungkin terjadi di Jincheng? Pavilion. Nora, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa? Saya baru saja menerima kabar. Jincheng berada dalam kekacauan besar. Keluarga Shen dan keluarga Fu, dua perusahaan terkemuka, berturut-turut dihancurkan oleh keluarga Bai. Bahkan Mei kami juga menjadi sasaran keluarga Bai yang menyita sepertiga asetnya. Keluarga Bai, sungguh keberanian yang luar biasa.